Halo semuanya, pernahkah kita berpikir bahwa perdagangan internasional saat ini tidak lagi hanya tentang kapal, kontainer, atau barang yang dikirim dari satu negara ke negara lain? Ketika kita membeli produk di Shopee, Tokopedia, Alibaba atau TikTok Shop, sebenarnya ada sesuatu yang lebih berharga daripada barang yang kita beli, yaitu data. Saat kita mencari produk, mengklik iklan, memberikan ulasan, hingga melakukan pembayaran digital, semua aktivitas tersebut menghasilkan data yang kemudian diolah menggunakan Artificial Intelligence as known as AI. Artinya, perdagangan dunia telah memasuki era baru yang disebut Beyond Physical Trade, yaitu perdagangan yang tidak lagi hanya mengandalkan perpindahan barang secara fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh aliran data, kecerdasan buatan, dan juga platform digital. So, what is Beyond Physical Trade? Selama puluhan tahun, perdagangan internasional identik dengan ekspor dan impor barang. Namun, sekarang perdagangan mengalami transformasi digital. Menurut WTO, IMF, OECD, dan juga UNCTAD, digital trade merupakan perdagangan yang dilakukan melalui pemesanan digital maupun pengiriman layanan secara digital. Artinya, perdagangan tidak lagi terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup software, cloud service, data, aplikasi, hingga layanan berbasis internet. Sebagai contoh, Netflix menjual layanan digital tanpa mengirim barang, Microsoft menjual software secara online, Alibaba mempertemukan jutaan penjual dan pembeli di seluruh dunia, dan juga ChatGPT sendiri merupakan contoh layanan digital lintas negara. Dalam kondisi ini, data menjadi sumber daya ekonomi baru yang disebut sebagai the new oil. And mengapa data menjadi aset perdagangan? Dulu, perusahaan mengandalkan minyak, batu bara, atau bahan baku. Sekarang, perusahaan terbesar dunia justru mengumpulkan data. Mengapa? Karena data mampu menjelaskan perilaku konsumen. Misalnya ketika seseorang membuka aplikasi Shopee, platform akan mengetahui produk yang dicari, harga yang disukai, waktu belanja, lokasi pengguna, metode pembayaran, hingga kebiasaan berbelanja. Seluruh data tersebut diproses menggunakan AI sehingga platform mampu memberikan rekomendasi produk yang paling sesuai. Akibatnya, peluang pembelian akan menjadi jauh lebih tinggi. Semakin banyak data yang dimiliki perusahaan, semakin baik pula kemampuan mereka memahami pasar global. Selanjutnya, peran AI dalam perdagangan dunia. Artificial Intelligence telah mengubah hampir seluruh rantai perdagangan internasional. Pertama, AI membantu perusahaan memprediksi permintaan pasar sehingga produksi menjadi lebih efisien. Dan yang kedua, AI mampu mengoptimalkan logistik. Misalnya, menentukan rute pengiriman tercepat sehingga biaya distribusi menjadi lebih murah. Ketiga, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan transaksi internasional. Keempat, AI membantu layanan pelanggan melalui chatbot yang dapat melayani konsumen selama 24 jam. Dengan kata lain, AI itu membuat perdagangan menjadi jauh lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat. OECD juga menyatakan bahwa AI dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki manajemen rantai pasok, dan juga menurunkan biaya perdagangan internasional. Next, mengapa ya Cina itu menjadi pemimpin? Dalam konteks mata kuliah Budaya Politik Ekonomi RRT, Cina merupakan contoh paling nyata bagaimana negara menggunakan teknologi digital untuk memperkuat perdagangan internasional. Cina memiliki perusahaan digital raksasa seperti Alibaba, JD, Tencent, ByteDance, dan Huawei. Platform-platform tersebut bukan hanya menjual produk, tetapi juga mengendalikan pembayaran digital, cloud computing, AI, big data, logistik, hingga ekosistem. Selain itu, pemerintah Cina juga mendorong strategi Digital Silk Road sebagai bagian dari Belt and Road Initiative atau kita kenal sebagai BRI untuk memperluas kerjasama digital dengan berbagai negara, termasuk ASEAN. Karena itu, kekuatan perdagangan Cina saat ini tidak hanya berasal dari manufaktur, tapi juga dari teknologi digital. So, apa sih dampaknya bagi ASEAN? ASEAN menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan digital trade tercepat di dunia. OECD menjelaskan bahwa perdagangan digital ASEAN tumbuh lebih cepat dibanding rata-rata di dunia, didukung oleh meningkatnya penggunaan internet, e-commerce, serta layanan digital lintas negara. Bagi Indonesia, peluangnya itu sangat besar.
UMKM kini dapat menjual produk luar negeri melalui marketplace tanpa harus memiliki kantor di negara tujuannya. Negara-negara ASEAN harus memperkuat keamanan data, perlindungan privasi, infrastruktur digital juga regulasi AI, serta kemampuan SDM-nya. Kalau enggak, negara hanya akan menjadi pengguna teknologi, tapi bukan menjadi penciptanya. Last but not least, sebagai kesimpulan, perdagangan internasional kini telah berubah secara fundamental. Barang-barang memang masih penting, namun kini menjadi sumber kekuatan baru adalah data, artificial intelligence atau AI, dan juga platform digital. China menunjukkan bahwa keunggulan perdagangan tidak lagi hanya berasal dari banyaknya pabrik, tapi juga dari kemampuan mengolah data, mengembangkan AI, dan juga membangun ekosistem digital. Bagi ASEAN termasuk Indonesia, transformasi ini merupakan peluang besar, sekaligus tantangan juga agar mampu bersaing dalam ekonomi digital global. Aku, Siti Karna Febriana, mengucapkan terima kasih. Bye-bye!